Selamat datang, Sobat Sejarah. Saya Hairil Zaki Sugiarto, melaporkan langsung dari Hanggar Lakehurst Virtual. Pada tanggal 6 Mei 1937, udara pagi di Lakehurst, New Jersey, dipadati ribuan penonton yang menantikan pendaratan LZ-129 Hindenburg. Kapal udara terbesar dan tercanggih saat itu. Dirancang oleh perusahaan Jerman, Hindenburg mampu mengangkut 72 penumpang dan 61 awak, mengorbit benua Atlantik dengan kecepatan jelajah 125 km per jam, serta mengandalkan 200.000 meter kubik hidrogen sebagai pengangkat gas. Pendekatan Lakehurst sekitar pukul 19:10 hingga 19:25 waktu setempat. Pada sore itu, LZ-129 Hindenburg menempuh akhir penerbangan transatlantiknya dari Frankfurt menuju Naval Air Station Lakehurst, New Jersey. Mulai pukul 19:10, kru melakukan pemeriksaan rutin, memastikan tekanan hidrogen, menyesuaikan trim beban, dan mengecek kondisi tali penambat. Cuaca dilaporkan cerah dengan angin landai 5-10 km per jam, sehingga Kapten Max Press memutuskan untuk melanjutkan pendekatan normal. Ribuan penonton di lapangan angkat kepala menyambut siluet raksasa udara itu saat perlahan menuruni ketinggian dari 600 meter lalu menuju ketinggian lebih rendah sekitar 30 meter, siap untuk memasang tali tambat. Kilatan api pertama sekitar pukul 19:25 pada detik 20. Ketika tiang penambat pertama diturunkan, terdengar suara letupan kecil, hampir tak terasa di tengah sorakan penonton. Sekejap kemudian, di bagian ekor sebelah kanan, muncul kilatan api sepanjang 1 meter. Dugaan awal menyebut percikan listrik statis akibat cuaca kering membentuk busur ke kulit aluminium, memercikan api ke kantong hidrogen. Dalam hitungan detik, gas hidrogen yang mudah terbakar menyala, menciptakan lidah api tipis yang merambat di sepanjang lapisan luar kerangka gondola. Kobaran dan runtuh. Sekitar pukul 19:25 detik 30 hingga 19:26 detik 7 waktu setempat. Tak sampai 1 menit, kobaran api menyala semakin intens. Hidrogen yang terbakar mengembang menjadi bola api mematikan, menyambar ke seluruh badan pesawat. Rangka aluminium dan kain lapisannya yang berminyak dan pelapis fluorin memicu ledakan beruntun. Penonton terdiam lalu panik saat bagian tengah Hindenburg runtuh bergoyang, membentuk sudut yang tajam. Dalam tepat 37 detik, struktur kaku raksasa ini ambruk ke tanah. Tulang kerangka terbelah dan terbakar habis, meninggalkan bara mengelegak. Dan penyebab kebakaran Hindenburg diikuti oleh banyak faktor. Yang pertama ada dari percikan listrik statis. Lapisan luar Hindenburg dilapisi cat berfluorkarbon yang sangat mudah menimbulkan muatan listrik statis. Cuaca kering pada hari itu memicu akumulasi muatan dari permukaan. Lalu saat tali penambat bersentuhan, tercipta busur listrik kecil di ekor kapal yang menyulut kantong hidrogen pertama. Lalu ada faktor kedua dari kebocoran hidrogen. Keretakan mikroskopis pada sambungan sel hidrogen akibat getaran selama penerbangan menyebabkan gas bocor ke rongga antara lapisan kain dan kerangka. Hidrogen yang ringan terkumpul dari ekor, menciptakan campuran udara gas yang mudah terbakar. Lalu yang terakhir ada bahan pelapis yang mudah menyala. Cat pelindung berbasis fluorokarbon dan minyak aromat menambah bahan bakar kebakaran. Sehingga setelah hidrogen menyala, api cepat menjalar ke struktur lain dan aluminium. Setelah penyebab, pasti ada akibatnya. Nah, akibat lagi kebakaran Hindenburg menyebabkan banyak sekali kerugian. Yang pertama tentu saja kematian dan luka-luka. Dari 97 jiwa di kapal dan area landasan, 36 orang tewas, yang terdiri dari 13 penumpang dan 22 awak, sementara puluhan lainnya luka bakar dan trauma. Banyak korban terperangkap saat struktur runtuh dan terpapar suhu yang ekstrim. Lalu yang kedua ada akhir dari era kapal hidrogen. Kepercayaan publik terhadap airship lenyap seketika.
Setelah X-101 Inggris yang juga mengalami kegagalan, era kapal udara ringan dan gas hidrogen digantikan sepenuhnya oleh helium yang lebih aman dan kemudian oleh pesawat sayap tetap. Lalu yang ketiga ada perubahan regulasi keselamatan. Insiden ini memaksa otoritas penerbangan menetapkan standar baru, yaitu penggunaan gas non mudah terbakar atau helium, lalu inspeksi sambungan sel hidrogen lebih ketat, serta pelapisan luar yang tahan api. Nah, kejadian Hindenburg itu termasuk ke dalam bencana, lebih tepatnya bencana non-alam, karena disebabkan oleh manusia. Lebih tepatnya kekurangan biaya untuk penerbangan, yaitu menggunakan gas hidrogen yang mudah terbakar. Maka dari itu, manusia pasti mempelajari apa yang salah dari kejadian sebelumnya, agar kejadian sebelumnya tidak terjadi lagi di masa yang mendatang. Nah, hal tersebut kita gunakan sebagai salah satu langkah mitigasi. Tapi, itu termasuk dalam mitigasi pasca bencana. Sebelumnya masih ada mitigasi saat terjadi bencana. Itu yang pertama, evakuasi darurat dan pertolongan pertama. Begitu kobaran api membesar, kru darat memotong tali tambat dan berlari ke bawah gondola untuk membantu penumpang keluar. Lalu penumpang diarahkan meloncat ke tanah rendah, sementara tim medis dan pemadam kecil yang bersiaga memberikan pertolongan pertama, yaitu mengompres luka bakar dan menstabilkan korban trauma. Lalu yang kedua adalah penyelidikan resmi. Pemerintah Amerika Serikat membentuk komisi investigasi Hindenburg yang memeriksa sisa-sisa material, log buku penerbangan, dan mewawancarai saksi. Selain itu, laporan final menyimpulkan bahwa percikan elektrostatik pada ekor adalah penyebab paling mungkin, sekaligus menyingkirkan dugaan sabotase. Lalu yang ketiga, itu rekonstruksi standar keselamatan gas angkat. Larangan penggunaan hidrogen sebagai gas angkat, kapal selanjutnya wajib menggunakan helium yang tidak mudah terbakar. Lalu pengetatan prosedur pengisian dan pengujian sel gas. Dengan setiap sambungan dan katup diuji tekanan sebelum penerbangan. Lalu yang keempat, memperbaiki desain dan bahan pelapis. Penggantian cat berfluorokarbon dengan lapisan antistatik tahan api. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Semoga kisah Hindenburg menjadi pengingat untuk kita bahwa kemajuan teknologi selamanya harus dikawal oleh keselamatan.